Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa potensi saham-saham farmasi dalam 1 minggu ke depan. Apakah bisa rebound dan lanjut bergerak naik atau malah turun di bawah daerah supportnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum kita mulai analisa, kita lihat dulu artikel berita ini. Jumat kemarin memang Jokowi melakukan sidak di apotek di Kota Bogor dan mendapatkan bahwa memang obat-obat yang khusus untuk pengobatan COVID-19 banyak yang kosong. Misalnya obat antivirus oseltamivir. Dan ini membuat Presiden Jokowi agak kecewa. Dan jika kita lihat kasus sebelumnya, pada saat Presiden Jokowi mensidak perusahaan dari AGII, saham tersebut langsung naik. Tapi karena ini sidak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, dan informasi berita juga tidak langsung diterbitkan, saham-saham farmasi memang pada hari Jumat kemarin masih trennya bergerak turun. Sekarang kita akan coba lihat apakah adanya berita ini membuat minggu depan atau hari Senin depan saham-saham farmasi bisa dibuat naik. Sekarang kita lihat dulu untuk saham KF. KF hari Jumat kemarin masih ditutup turun 0,33% ke harga 3.000. Dan secara tren jika kita lihat saat ini masih trennya sideways. Jadi sebelumnya sempat uptrend dan berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Pada saat naik menyentuh harga 3.500, KF masih gagal break. Dan menariknya jika kita lihat harga 3.000 ini tepat di garis EMA 150. Jadi KF saat ini masih berada tepat di support kuatnya. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan untuk data broker summary jika kita lihat penurunan Jumat kemarin masih disertai distribusi. Dan asing juga melakukan distribusi pada penurunan ini. Jadi karena saat ini KF masih distribusi dan berada tepat di daerah support kuatnya, dan selama 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat KF terus bergerak turun. Jadi berusaha untuk break dari harga 3.500, gagal break, terus bergerak turun ke angka 3.000. Jadi karena ada sentimen berita ini, plus saya lihat dalam beberapa hari terakhir KF sudah turun lumayan dalam dan saat ini berada di support kuatnya, saham KF masih sangat layak untuk kita amati untuk trading jangka pendek. Jadi apabila hari Senin depan terkonfirmasi berhasil bertahan di atas garis EMA 150, saya lihat KF masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali untuk mengetes harga 3.500. Jadi manfaatkan posisi yang saat ini di support kuat untuk kita entry apabila terkonfirmasi rebound. Tapi ingat, kita entry apabila memang terbentuk candle hijau. Apabila ternyata hari Senin depan KF masih bergerak turun, berarti kita jangan entry. Karena apabila berada di bawah garis EMA 50 dan 150 berarti tren KF sudah kurang bagus. Tapi apabila masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih bisa di hold apabila teman-teman sudah punya, atau yang belum entry bisa entry apabila terlihat rebound dari support kuat ini. Dan selain KF kita tahu ada saham Inaf yang memang pergerakannya juga bisa kita lihat hampir mirip dengan saham KF. Saat ini juga bisa kita lihat berada dekat dengan garis EMA 150 yang merupakan supportnya. Jadi untuk support EMA 150 saat ini di sekitar harga 2.800. Selain itu masih ada satu resisten yang saat ini di harga 3.000 dan resisten lebih kuat lagi saat ini di harga 3.400. Karena bisa kita lihat saham Indofarma beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 3.400, gagal break, langsung turun di bawah harga 3.000. Tapi saat ini sama dengan saham KF berada dekat dengan support kuatnya. Karena berada dengan support kuat, ini bisa kita amati untuk entry dan trading jangka pendek. Dan untuk data broker summary jika kita lihat pada perdagangan Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit distribusi setelah sebelumnya terlihat asing masuk dalam beberapa hari terakhir. Jadi karena pergerakan KF dan Inaf hampir mirip, sebaiknya hanya pilih salah satu. Selain itu ada saham IRA. Walaupun IRA tidak ada hubungan dengan farmasi,
Tapi saya lihat pergerakan ketiga saham ini hampir sama. Apabila salah satu naik, biasanya keduanya ikutan naik. Jadi apabila KF hari Senin depan atau INAF hari Senin depan bergerak naik, ada potensi IRA juga bergerak naik. Apalagi jika kita lihat hari Jumat kemarin, IRA malah bergerak naik 2% lebih. Dan jika kita lihat secara grafik, teman-teman bisa lihat IRA turun lumayan dalam dari harga 2.200, turun beberapa hari menyentuh support di EMA 50, di posisi ini terlihat berhasil bertahan dan saat ini rebound. Jadi untuk posisi KF dan INAF juga sebaiknya kita tunggu posisi ini. Saat ini KF dan INAF di posisi ini menyentuh garis EMA 50 yang merupakan supportnya. Apabila hari Senin depan terbentuk candle hijau, berarti dia bisa bertahan, jadi ada potensi untuk rebound. Sedangkan untuk IRA bisa kita lihat menyentuh garis EMA 50, bertahan dan saat ini mulai rebound. Tapi ingat, walaupun rebound bukan berarti ada potensi untuk terus bergerak naik uptrend. Kita tetap harus lihat kondisi selanjutnya. Tapi paling tidak yang bisa kita pastikan saat ini IRA masih bertahan di atas support kuat di EMA 50. Dan masih ada satu support lagi di EMA 150. Untuk EMA 150 saat ini di harga 1720. Sedangkan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini tepat di harga 1850. Jadi untuk IRA memang secara grafik lebih bagus dari KF dan INAF karena saat ini sudah berhasil rebound dari daerah support. Sedangkan KF dan INAF kita masih harus tunggu konfirmasi apakah hari Senin depan berhasil rebound dari support kuat ini. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan jika kita lihat data broker summary-nya, pada saat kenaikan 2% ini masih distribusi. Tapi untuk data pergerakan asing bisa kita lihat 3 hari terakhir ini asing masih masuk melakukan akumulasi pada saham IRA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat IRA juga minggu depan masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 2000. Apabila berhasil break, maka target berikutnya di harga 2200. Karena sebelumnya juga berusaha untuk break di harga 2200 masih gagal break. Dan untuk saham-saham farmasi, saran saya sebaiknya hanya trading jangka pendek. Jadi apabila kita bisa dapat di sekitar daerah support, kita entry. Apabila terlihat gagal break dari resisten, kita sebaiknya take profit dulu untuk lebih amannya. Dan karena tadi kita bahas sedikit saham AGII, sekarang kita coba lihat. Untuk saham AGI bisa kita lihat saat ini trennya masih sangat uptrend. Karena memang produk dari saham ini sangat dibutuhkan untuk kondisi Indonesia saat ini. Karena memang memproduksi tabung oksigen atau memproduksi oksigennya. Dan bisa kita lihat secara tren, walaupun saham sedang uptrend bukan berarti candle-nya akan hijau terus. Tapi paling tidak jika kita lihat selalu higher low. Jadi titik terendah di low-nya selalu lebih tinggi. Dan untuk support saat ini bisa kita lihat di harga 1600. Sebelumnya ini merupakan resisten, berusaha untuk break gagal break. Setelah berhasil break, berusaha untuk break dari harga 1800 gagal break. Tapi karena sudah berhasil break dari harga 1600 ini berubah menjadi supportnya. Sempat turun menyentuh atau mendekati harga 1600, bisa kita lihat saat ini masih rebound. Dan hari Jumat kemarin AGII naik lumayan tinggi, hampir 9% ke harga 1740. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1370. Dan bentar lagi akan naik menyentuh harga tepat di 1400. Sedangkan untuk garis EMA 150 bisa kita lihat saat ini di harga 1190. Bentar lagi akan menyentuh harga 1200. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham AGI di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena garis uptrendnya belum patah dan masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 1800. Dan dari data broker summary jika kita lihat AGI pada saat kenaikan tinggi ini masih akumulasi. Dan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham AGI. Pada kemarin naik 8% lebih, akumulasi yang dilakukan asing juga lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, minggu depan masih ada potensi untuk coba break dari harga 1800. Apabila berhasil break, maka target berikutnya adalah di harga 2000 atau resisten psikologisnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham di harga bawah, trading stopnya menurut saya di garis EMA 50. Jadi selama masih belum turun di bawah garis EMA 50, hold saja.
Atau ada yang mau tunggu di bawah garis EMA 150 juga oke, tapi paling aman menurut saya garis EMA 50. Jadi apabila turun di bawah garis EMA 50, take profit saja dulu, baru tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Jadi selama belum break dari atau belum turun di bawah garis EMA 50, hold saja untuk teman-teman sudah berhasil membeli pada saat posisi di 1000 sampai 1200. Tapi untuk teman-teman yang kemarin baru entry atau di sekitar harga 1500, saran saya hold selama masih bertahan di atas harga 1400. Atau yang beli kemarin di atas harga 1600 berarti trailing stopnya di harga 1600 untuk lebih amannya. Karena memang harga yang teman-teman beli karena sudah naik lumayan tinggi, apabila dia turun menyentuh garis EMA 50, teman-teman bisa loss lumayan dalam karena harga yang teman-teman beli lumayan tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.